Jadi jangan sampai nanti pada saat orang tua kita, keluarga kita ada yang meninggal dunia, masalah ini terjadi dan meninggalkan potensi masalah di kemudian hari. Kenapa? Kita tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian, sobat filah sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ikhwan dalam acara Tanya Ustadz. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita masih dipertemukan kembali dengan sosok spesial kita ya. Beliau adalah Ustadz Fahrudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Wahid? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah, semakin cerah saja. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi saya ikut semangat belajar juga nih kalau bertemu sama Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga para pemirsa juga betul. semakin semangat juga ya untuk Betul, belajar ilmu ini, ilmu yang luar biasa ya. Nah, teman-teman sekalian, seperti janji saya pada episode sebelumnya ya, bertemu dengan Ustadz Fahrudin ini, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal nih, yang tentunya menjadi pertanyaan bersama gitu ya, termasuk saya, terkait dengan bagaimana ketika dalam pembagian waris sebelumnya kita sudah memakai hukum adat, Iya, iya. Nah, tapi ketika berjalannya waktu gitu, kita sudah pakai hartanya gitu, sampai tengah jalan kita dapat ilmu pengetahuan, oh ternyata harusnya pakai syariat Islam. Nah itu gimana Ustadz? Apakah ya udahlah terlanjur lah, atau harus diapakan hartanya? Oh jadi saya kasihin ke haknya. Nah itu seperti apa Ustadz? Baik. Terima kasih teman-teman sekalian, para pemirsa. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena sering terjadi di lapangan, di masyarakat. Awalnya memang proses pembagian itu berdasarkan hukum adat, sebagian karena memang tidak tahu bahwa aturan dalam Islam seperti itu. Begitu sudah tahu, jadi bingung nih. Gimana solusinya? Sudah terlanjur kan, tanahnya sudah dibagi, uangnya sudah kepake nggak tahu untuk beli apa dan lain sebagainya. Nah, yang jelas karena memang pembagian itu tidak dilakukan sesuai dengan syariat, sesuai dengan hukum Allah, maka ya kembali lagi harta yang didapatkan belum halal. Nah, ketika harta yang didapatkan belum halal, ada proses yang harus bagaimana caranya supaya harta yang sudah didapatkan itu menjadi halal. Prosesnya bisa dengan dua cara. Ya, satu adalah harus dihitung ulang dan yang harusnya mendapatkan dua kok mendapatkan satu. Misalkan harta warisnya itu ada 150 juta misalkan saja. Tuh gampangnya kan begitu, 150 juta. Kemarin, waktu itu dibaginya masing-masing sama laki dengan perempuan, berarti 75 juta masing-masing. Nah, ketika sudah tahu ilmunya, solusi yang pertama adalah yang akhwat membayar 25 juta yang menjadi haknya yang anak laki-laki. Berarti kan akhwatnya 50, ikhwannya 100, harusnya kan begitu. Itu cara yang pertama. Nah, untuk cara pertama ini biasanya agak rumit, apalagi kalau sudah habis dimakan, kan begitu. Sudah ada yang dibelikan rumah, sudah diberikan kendaraan, tidak mungkin kendaraannya rodanya diambil sebelahan, gitu tidak mungkin kan ya. Nah, itu solusi pertama bisa dilakukan itu. Kalau memang uang itu masih ada, mungkin ditabung di bank masih ada, bisa dibagi kembali sesuai dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wasyawirhum fil amri, dimusyawarahkan. Nih, Akang harusnya dapat 100 juta. Teteh harusnya dapatnya 50 juta. Tapi ini sudah terlanjur ya. Teteh dapat 75, kemudian Akang juga dapat 75. Berarti ada hak Akang yang diberikan kepada Teteh senilai 25 juta. Nah, gimana menurut Akang? Kalau kata anak laki-laki ataupun saudara laki-laki mengatakan, ya sudahlah nggak apa-apa, saya ikhlaskan saja ya apa yang sudah diterima oleh Teteh, saya ikhlaskan. Berarti itu menjadi hibah, ya hibah yang anak laki-laki kepada anak yang perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Itu bisa seperti itu. Kalau pembagian itu berupa aset, ya, berupa rumah, aset, ya misalkan rumah, maka kalau terjadi kesepakatan seperti itu, maka saya anjurkan terdokumentasikan, tertulis
tercatat, dipahami, disetujui, ya harus paham juga. Ya, betul. Kalau tidak paham nanti ada masalah lagi kan gitu ya. Dipahami, disepakati, ya kemudian tertulis di situ, terdokumentasikan. Kan Al-Quran menyebutkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jadi kita diminta untuk tercatat. Nah, catatan ini bisa jadi hari ini belum dibutuhkan. Tapi nanti ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, ya, yang ahli waris ini meninggal dunia, jangan sampai ada tuntutan dari anak-anaknya. Karena kalau tidak ada, nanti anak-anaknya punya potensi untuk menuntut. Apalagi kalau sertifikatnya itu belum ada balik nama ke masing-masing, masih atas nama orang tuanya dulu ataupun kakek neneknya dulu. Itu ada potensi karena akan dilihat, loh, kenapa ini kok bapak saya, kakek saya kok dapat sama dengan neneknya fulanah kan begitu. Berarti ini salah dong. Yang menjadi masalah nanti justru generasi berikutnya. Betul. Generasi pertama tidak masalah, generasi kedua tidak masalah. Mungkin generasi ketiganya yang baru mempermasalahkan. Kenapa? Karena dokumen legalitasnya tidak ada. Sehingga kalau adanya kesepakatan terkait dengan hal tersebut harus terdokumentasikan. Kalau tidak, berarti akan menimbulkan, ada potensi, tidak semua terjadi ya, ada potensi masalah di kemudian hari. Kenapa? Ini saya sampaikan tidak sedikit yang terjadi seperti itu Kang Wahid. Banyak kan itu, kenapa? Sama lah, dulu malah ada masjid ya. Jadi masjid itu tanahnya sudah diwakafkan oleh orang tuanya. Tapi orang tuanya itu pada saat mewakafkan itu tidak terdokumentasikan. Tidak dicatat, jadi nadirnya tidak tanda tangan, kemudian wakifnya tidak tanda tangan, tidak ada hitam di atas putih. Betul. Nah, ketika orang tuanya meninggal dunia, wakifnya sudah meninggal dunia, kemudian nadirnya sudah meninggal dunia, sementara sertifikat tanah itu masih atas nama orang tuanya. Anak-anaknya melihat, loh, itu masjid kan, yang dibangun masjid kan tanah punya orang tua saya. Diambil lagi oleh orang tuanya. Nah, kasus waris pun tidak sedikit seperti itu. Kenapa? Legalitasnya itu tidak diproses, legalitasnya tidak diurus. Efeknya apa? Menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka teman-teman, yuk kita sampaikan kepada keluarga kita. Kan itu ya, kita sampaikan kepada keluarga kita. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Betul. Ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat orang tua kita, keluarga kita ada yang meninggal dunia, masalah ini terjadi dan meninggalkan potensi masalah di kemudian hari. Kenapa? Kita tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi supaya berkah, proses ini harus kita lakukan. Ada 3 cara yang bisa dilakukan tadi. Yang paling dramatis yaitu yang pertama, kan begitu ya. Karena harus di-split lagi, ini harus mengembalikan kan begitu. Dan tidak semua siap. Tapi minimal yang ketiga yaitu dihalalkan, diikhlaskan, kemudian diikuti dengan legalitas kalau itu berupa aset. Tapi kalau misalkan uangnya sudah habis, ya sudah diikhlaskan saja. Supaya apa? Apa yang sudah didapatkan oleh kedua belah pihak itu menjadi sesuatu harta yang halal itu, Kang. Masya Allah. Jadi memang jelas ya ketika tadi prosesnya kita pakai hukum adat, kemudian setelah kita tahu bahwa harusnya pakai hukum Islam, mau tidak mau memang harus ada upaya untuk dirubah ya. Betul. Supaya apa? Tadi ujungnya supaya berkah. Kan nikah juga begitu. Terima saya menikah. Udah pernah nikah belum? Saya tidak sebutkan ya. Jadi kalau menikah itu hanya menikah, terima saya menikah. Tapi dampaknya kan luar biasa. Ijab qabul itu sesuatu yang singkat, simple, mudah. Ya tidak perlu pakai ilmu khusus gitu ya. Gampang. Terima saya menikah. Itu yang haram menjadi halal kan begitu. Yang halal menjadi haram. Sama ini. Harta waris pun yang tadinya haram menjadi halal. Gara apa? Ijab qabul, menghalalkan, mengikhlaskan yang harusnya didapatkan tapi tidak didapatkan saat itu. Kenapa? Karena ketidaktahuan ilmu terkait dengan bagaimana cara membagi harta waris. Itu. Masya Allah ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi penting banget rasanya ilmu tentang waris ini, Ustaz ya. Bahkan di episode sebelumnya Ustaz Farudin menyampaikan bahwa ilmu waris ini atau faraid ini setengah dari ilmu, Ustaz. Setengah dari ilmu, nisful ilmi. Saking luasnya ilmu tentang waris jadi ini ya. Dampak dari orang tidak menggunakan ilmu ini kan banyak sekali. Betul. Ya. Jadi dari mulai memakan hartanya dengan cara yang haram, dampak lagi jadi tidak berkah, doanya tidak diijabah, tuh
dampaknya sangat luar biasa, sampai kemudian dampak yang terbesar adalah hubungan keluarga jadi terputus. Kan gitu. Betul. Jadi ilmu mawaris ini ketika kita menggunakan hukum Allah, maka itu menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita melaksanakan perintah dari Allah, berarti dicatat ibadah oleh Allah. Jadi latar belakangnya itu. Salah satu adalah bagaimana cara ibadah kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan membagi harta waris berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Qur'an menyuruh kita untuk berbuat adil. Jadi apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sangat adil. Tapi kan nggak adil, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Adil. Di episode sebelumnya kita sudah jelaskan. Justru itulah yang adil kan, begitu. Jadi kalau dibagi sama itu yang tidak adil kan, begitu. Yang ketiga adalah Allah menyuruh kita untuk menjalin hubungan silaturahim, yaitu la yadkhulul jannah qati'ar rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Membagi harta waris tidak berdasarkan hukum Allah, itu potensi silaturahim jadi terputus. Makanya Allah mengatur di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana supaya pembagian harta waris ini sesuai dengan hukum Allah Subhanahu. Udah kita ikuti sajalah, nggak usah neko-neko kan begitu ya. Kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, karena aturan Allah, hukum Allah adalah hukum yang paling benar, ya, hukum yang paling adil. Betul. Jadi tidak ada istilahnya enggak, menurut saya itu akal manusia yang sangat terbatas, betul. Ya, kemampuan kita terbatas. Nah, kita ikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, itu dia teman-teman sekalian terkait dengan pembagian waris tadi, Ustaz, ya. Kalau sudah terlanjur dengan hukum adat, berarti memang harus dirubah sebisa mungkin dengan hukum syariat, ya. Betul. Karena tadi yang disampaikan oleh Ustaz Farudin bahwasanya adil itu bukan berarti sama rata, Ustaz, ya. Tapi adil itu adalah proporsional gitu. Dan sesuai dengan aturan Allah. Dan sesuai dengan aturan Allah. Nah, itu dia teman-teman sekalian hal yang terpenting. Nah, rasanya masih banyak juga pertanyaan, Ustaz. Tadi ada pertanyaan betul. Jadi di antaranya adalah ada pertanyaan dari jamaah nih yang masuk sebentar ya. Oh ya, gitu ya. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan nih ketika keluarga kita meninggal dunia? Kan begitu ya? Iya, kadang-kadang orang bingung. Ketika keluarga kita meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Bingung kan begitu? Padahal itu juga ada dalam Al-Quran dan hadis. Apa yang harus kita lakukan ketika keluarga kita, orang tua kita meninggal dunia? Itu yang kita bahas pada episode berikutnya. Insya Allah. Lagi di episode selanjutnya. Nah, itu dia teman-teman sekalian, semoga dengan pembahasan kali ini bisa mendapatkan pencerahan. Ini juga jadi ilmu banget buat saya nih. Saya juga jadi coba mengkait-kaitkan. Langsung hitung warisan ya. Langsung, ini keluarga saya gimana nih ya, kemarin-kemarin gitu, mbah saya udah wafat gitu. Wah, kayaknya saya harus coba cross check, karena ya mencoba apa tadi yang Ustaz sampaikan. Boleh jadi kalaupun misalkan ternyata dibagi dengan cara adat, berarti saya harus punya kewajiban juga untuk menyampaikan dengan ilmu yang saya ketahui dari Ustaz Farudin tadi. Tentunya dengan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Itu dia teman-teman sekalian, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, buat kita semua. Terima kasih buat Ustaz Farudin yang sudah sharing ilmu yang sangat bermanfaat ini, teman-teman sekalian. Wah, dengan pengetahuan ini teman-teman setidaknya sudah menguasai setengah dari ilmu pengetahuan ya. Walaupun belum lengkap ya. Iya, masih banyak juga nih Faroid ini. Itu dia teman sekalian, bagi yang suka dengan video ini tekan tombol like, bagi yang belum berlangganan tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Ustaz Farudin mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.